diharapkan layanan elektronik ini nanti bisa di launching awal Juli, Pak. Awal Juli kita launching. Beberapa keuntungan kita menggunakan layanan elektronik. Yang pertama itu dari segi keamanan. Tadi disampaikan banyak kasus mafia tanah. Untuk PTSL tahun ini, memang ini PTSL tahun terakhir, Pak, di Kabupaten Pekalongan. Kan sudah dimulai sejak 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sehat ya Pak Ihwan ya? Sehat. Ibu Hindu juga sehat ya Bu? Alhamdulillah. Jadwalnya padat hari ini ya. Jadi kita pokoknya harus menyikapi seperti apa sih supaya aman semuanya. Dan podcast Gerungan kita bareng Dewan hari ini bersama BPN akan membahas tentang inovasi yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional tentang nanti aplikasi ataupun realisasi sertifikat tanah elektronik itu ya. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Abdul Ghafur atau Pak Imawan Abdul Ghafur, beliau selaku Kepala Kantor BPN Kabupaten Pekalongan. Sehat ya Pak ya? Sehat. Terus di tengah-tengah kita juga sudah hadir Ibu Hajah Hindun. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Pak Ihwan, langsung saja kalau kita melihat sekarang ini ada ya kasus mafia tanah. Dengan adanya inovasi ini, seperti apa sih sebenarnya untuk atau tujuan dari inovasi yang dilakukan ini? Apakah salah satunya untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya praktek mafia tanah itu? Ya. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, Bu Hindun yang saya hormati. Kami dari Kementerian ATR BPN, khususnya kami yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan, saat ini baru mempersiapkan layanan elektronik. Jadi diharapkan layanan elektronik ini nanti bisa di launching awal Juli, Pak. Awal Juli kita launching. Beberapa keuntungan kita menggunakan layanan elektronik. Yang pertama itu dari segi keamanan. Tadi disampaikan banyak kasus mafia tanah. Jadi mafia tanah itu memang terjadi karena kelemahan, antara lain kelemahan data yang ada di kami. Jadi kadang-kadang data-data manual yang dulu atau sampai sekarang masih ada itu kadang-kadang bisa dipalsukan. Nanti dengan adanya layanan elektronik itu akan sulit ditembus, Pak, yang seperti itu. Jadi harapan kita semua nanti dengan layanan elektronik ini kualitas data semakin bagus dan keamanan data kepemilikan tanahnya juga akan terjamin masyarakat. Oke, jadi ini inovasi ini sekaligus untuk ini ya meminimalisir adanya surat sertifikat tanah yang double atau yang lainnya juga. Ibu, kalau melihat inovasi atau program yang sedang dilaksanakan BPN seperti apa? Saya kira program yang sangat bagus dilakukan oleh BPN dalam rangka bagaimana masyarakat kita agar kepemilikan tanahnya itu jelas, ya. Apalagi di era sekarang ini. Tetapi program ini tentu harus disosialisasikan dengan masif sekali. Karena apa? Agar masyarakat kita itu benar-benar tahu, ya, sampai ke tingkat yang level bawah. Karena kita punya 19 desa, 19 kecamatan, 272 desa dan 13 kelurahan. Mereka punya tanah, ya, yang kadang-kadang tidak tahu bagaimana caranya supaya mereka mempunyai kepemilikan yang jelas. Ini penting, sehingga program ini sangat bagus. Tentu kita dorong Pak Kepala BPN, saya terima kasih agar ini disosialisasikan terus sehingga masyarakat kita benar-benar nanti mudah untuk mengurus dalam persoalan tanah, terutama bagaimana keluarnya sertifikat itu. Ya, ini penting. Kemudian yang berikutnya bahwa
layanan elektronik ini tentu sosialisasinya tidak mudah ya, tidak mudah. Harus benar-benar kalau kita harapkan ya turun langsung ke tingkat ya minimal kecamatan. Minimal kecamatan. Dan di situ ada beberapa desa dan perlu ada pendampingan di tingkat desa. Pendampingan di tingkat desa sehingga orang-orang tertentu yang mungkin dunia elektronik sudah canggih ya, itu dilibatkan untuk membantu masyarakat kita di tingkat bawah. Ini penting sehingga benar-benar bisa terlaksana, akan benar-benar bisa terlaksana. Karena kalau hanya ada layanan elektronik di BPN tetapi tidak ditunjang dengan bentuk pendampingan ke tingkat bawah, hanya orang-orang tertentu saja mereka yang tahu. Yang tahu. Walaupun ya di keluarganya sudah ada mungkin anak-anak kita ya yang ahli di dalam IT. Ya, sehingga bisa untuk mendaftarkan tanah hak kepemilikannya. Ini penting. Mungkin itu, saya tentu sangat mendukung itu dan mudah-mudahan Juli ini benar-benar bisa dilakukan. Siap. Kalau sampai sekarang berarti udah sampai mana Pak untuk persiapan pelaksanaan ini sendiri, program ini? Jadi layanan elektronik itu sebetulnya roadmap menuju ke sana itu sudah kami mulai sejak 2019 sebetulnya. Tapi waktu itu kan tahapannya masih sederhana lah. Kami di 2019 itu sudah menerapkan tanda tangan elektronik. Itu semua pegawai kita sudah punya tanda tangan elektronik. Jadi surat menyurat, kemudian layanan elektronik yang kami berikan kepada masyarakat sebetulnya sudah ada Bu mulai dari 2019. Hak tanggungan itu sekarang sudah kami layani secara elektronik. Jadi masyarakat itu tidak perlu datang ke kantor BPN, cukup dari rumah. Nanti pihak perbankan sama PPAT-nya itu ada membuat hak tanggungan, daftarkan ke kami melalui elektronik. Jadi beberapa layanan sudah kami lakukan seperti itu. Kemudian harapannya nih yang sekarang akan kami launching di bulan Juli itu adalah semua layanan, Pak. Jadi kalau kemarin kan baru 7 layanan, nah, ini nanti semua akan kami laksanakan secara elektronik semua karena layanan itu apa saja, Pak? Gimana, Bu? 7 itu apa saja, Pak? 7 layanan itu cek sertifikat, kemudian zona nilai tanah, kemudian SKPT, kemudian ROYA, kemudian hak tanggungan tadi, kemudian satu lagi cek sudah ya tadi ya, 7 itu Bu. Jadi kami sudah melaksanakan 7 layanan yang secara elektronik. Persiapan-persiapan yang sudah kami lakukan untuk menuju semua layanan ini, kami sudah berusaha sosialisasikan ke internal kami dulu, Pak. Jadi harus siap betul-betul staf kami untuk nantinya melayani seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan. Kemudian kami juga lakukan sosialisasi eksternal. Kami mengundang mitra kami ada PPAT Bu, sudah kami undang ke kantor untuk kami sosialisasikan program ini. Kemudian pemegang aset daerah BPKD juga sudah kami undang untuk kami sosialisasikan. Kemudian yang pemegang aset BMN, itu KPKNL juga sudah kami undang. Tadi siang kami juga sudah mengundang pihak perbankan atau lembaga keuangan, ada koperasi, ada bank, ada DPR ya, itu kami sosialisasikan tentang rencana kami yang akan launching di awal Juli nanti. Oke, berarti total ada berapa layanan sih Pak? Di kami itu ada 40-an Pak, 40-an kayak balik nama, kemudian mungkin nanti ke depan kayak pertimbangan teknis pertanahan, kemudian pengukuran, kemudian sampai
Anu itu Semuanya kami ya? akan layani secara elektronik. Oke. Masing-masing saling berkait itu ya. Iya, iya. Oke, Ibu melihat inovasi ini kan berarti tantangannya luar biasa karena 40 layanan yang nantinya bisa diakses semuanya berbasis elektronik. Ya. Apa nih dari pemerintah yang supaya inovasi ini cepat realisasi yang harus dilakukan? Ya, tentu ini harapannya mempermudah ya, dalam hal pengurusan persoalan tanah. Ya. Tadi macam-macam kan, ada 40 layanan lebih. Ya. Dan ini tentu masyarakat harusnya lebih mudah untuk menangkap itu dari berbagai layanan. Iya. Ya, kami pemerintah tentu harus supaya masyarakat itu lebih mudah di dalam mengikuti permasalahan inovasi yang ada di BPN ini, tentu harus bersama-sama saling sinergi. Ada DPKD tadi ya, ada OPD yang terkait, tentu harus bersama-sama menggandeng BPN untuk bisa lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama menyangkut persoalan yang tadi inovasi yang dilakukan oleh BPN. Ini penting sehingga kalau itu dilakukan bersama-sama, saya yakin lebih masyarakat mudah, kita lebih mudah. Pak Iwan, kalau untuk kendala yang dialami sejauh ini ada nggak Pak? Kendala pasti ada. Jadi saat ini persiapan selain tadi yang saya sampaikan, itu kami saat ini kan untuk menuju layanan elektronik itu kan semua harus terdigitalkan. Ya, yang dulu analog, mungkin sertifikat masih lembaran buku, kemudian dokumen-dokumen yang ada di kami juga kami simpan dalam bentuk kertas-kertas yang dibendel itu, Bu. Nah, ke depan ini saat ini baru kita proses ini digitalisasi. Jadi kita scan semua tuh, Mas. Kita scan, kita upload ke dalam aplikasi. Jadi kalau suatu saat dibutuhkan untuk layanan sudah nggak perlu buka-buka yang manual lagi. Nah, lebih mudah. Mulai dari pemerintah dulu. Ya. Jadi di kami produk yang sudah kami keluarkan di Kabupaten Pekalongan ini 400.000 lebih, Bu. Pak. Dari total bidang tanah yang ada di Pekalongan itu kurang lebih sekitar 560-an ribu bidang, kita sudah 400.000 lebih keluarkan sertifikatnya. Dan ini dokumen ini harus kami digitalkan semua nih. Nah, ini kami sekarang ada tim yang bekerja siang malam yang mendigitalkan data-data analog itu ke dalam aplikasi kami. Nah, ini harapannya sampai akhir tahun ini bisa selesai untuk digitalisasi, tapi untuk pelayanan kan bisa sambil jalan. Gitu. Jadi kendala mungkin yang agak berat di situ, digitalisasi data-data analog ke dalam digital. Oke. Dan untuk memudahkan itu, ini sudah dimulai juga dari mulai program PTSL ya Pak yang masih jalan. Nanti di program PTSL itu seperti apa Pak? Berarti masyarakat mendapatkan sertifikat sudah elektronik atau masih analog? Analog. Jadi gini Bu, Pak. Untuk PTSL tahun ini memang ini PTSL tahun terakhir Pak di Kabupaten Pekalongan, kan sudah dimulai sejak 2017. 2017 sampai 2023 atau sampai kemarin di akhir Mei ya. Jadi mulai awal Juni itu semua pelayanan PTSL itu nanti outputnya sudah berupa sertifikat elektronik. Tapi kalau yang sebelum Juni masih analog. Ya. Nah, saat ini target kami untuk PTSL ini kan 49.750 bidang, Bu. Terus terang kami mohon dukungan ini dari DPRD dan nanti Pemkab Kabupaten Pekalongan. Di akhir tahun ini antusiasme masyarakat untuk sertifikat kok menurun, menurun, Pak. Iya. Sampai Juni nih ya. Ini sekarang kan sudah pertengahan tahun. Data yang masuk ke kami itu baru 1000-an, Bu, dari 49.000 itu. Nah, ini yang masih kami coba telusuri kira-kira apa, tapi
alhamdulillah nih kami ketemu dengan pimpinan DPRD, jadi moga-moga mungkin kendala kami di tahun ini bisa mungkin nanti dibantu untuk suksesnya. Berapa ribu Pak tadi? Terus berarti berapa ribu? 49.750 di tahun ini? Iya. 49.000 banyak ya? Ya. Bapak data desa-desa mana yang sudah, kemudian yang belum? Ya. Jadi untuk tahun ini Bu, kami masuk di seluruh desa Bu. Jadi walaupun sudah pernah, bisa lakukan lagi? Iya. Ada target nggak per desa itu Pak berapa? Kami mengikuti kemampuan desa berapa. Di situ ada 500 kami selesaikan, ada 1.000 kami selesaikan, ada berapapun kami selesaikan. Oke. Kalau melihat itu sebenarnya udah ini ya, untuk BPS berarti udah leluasa untuk memberikan pelayanannya Bu. Tapi berarti minat masyarakat atau butuh dari pemerintah desa untuk sosialisasi sudah lebih. Pernah sosialisasi dengan berbagai pihak Pak ya? Sudah ya kemarin ya. Ya cuman saya kurang tahu persis ini. Saya juga dulu kan difasilitasi DPRD juga mengundang paguyuban desa. Kita ngobrol kira-kira bagaimana nih cara untuk mempercepat target PTSL ini biar coba nanti kita carikan solusi bersama-sama mendorong itu. Mengejar target itu ya Bu. Salah satunya seperti karena apa? Penting masyarakat juga menginginkan itu sebenarnya ini kan supaya kejelasan ini tanah ini tanah warisan, tanah beli, apalagi sudah warisan itu kan sudah berlama-lama. Kalau pakai PTSL lebih enak masyarakat seperti itu. Coba persoalannya sampai di mana nanti ya kita coba untuk bersama-sama kita mengurai lah kenapa menurun. Masalahnya di mana ya? Atau mungkin ini Bu. Pak saya itu tadi ya, jenengan cerita mafia tanah. Coba mafia tanah itu kira-kira seperti apa ini? Oh iya. Yang biasa terjadi itu Pak. Jadi kadang-kadang karena mungkin asetnya terlalu banyak, ketidaktahuan masyarakat cara mengamankan tanahnya, kadang-kadang itu yang menjadikan para mafia ini bekerja itu loh, masuk itu loh. Contoh yang kasus terbaru, yang kasus siapa itu, yang di Jakarta itu sampai sertifikat itu dibalik nama ke orang itu dia nggak tahu itu loh. Nah, itu mungkin dipinjam KTP-nya, kiranya untuk apa, diberi surat kuasa, disodori, teken saja, nggak membaca apa isinya, akhirnya ya terjadi seperti itu. Sebetulnya di kami untuk filter itu sudah bertahap Pak. Kalau KTP tidak sesuai dengan kami tolak. Kuasa tidak sesuai dengan tujuannya kami tolak. Cuman kadang-kadang ya kelihayan ini para pelaku. Selama ini saya belum pernah mendapatkan pengaduan itu tentang kalau di Kabupaten Pekalongan ini Bu. Ini yang banyak tuh di kota-kota besar. Yang harga tanahnya sudah tinggi memang. Itu ya, berarti itu Bu, untuk mendukung inovasi yang dilakukan BPN, support dari pemerintah dibutuhkan ya Pak ya, dari DPRD khususnya, supaya masyarakat juga terfasilitasi dengan maksimal. Target untuk 49.750 bidang ini juga bisa terrealisasi. Dan kita ini jadi nanti 49.000 itu harus dengan elektronik, elektronik, tidak seperti yang lalu. Dan ini terakhir tahun ini seperti itu. Karena sudah kabinet sekarang kan sudah berakhir sebentar lagi bersamaan dengan itu. Nanti tahun depan nggak tahu lagi nanti ada program apa. Seperti apa Bu ajakannya untuk masyarakat supaya memanfaatkan program dari BPN ini? Iya, jadi kalau saya sih mumpung ya, jadi mumpung ada program PTSL, terus kita lakukan mengajak kepada masyarakat agar cepat diurus itu persoalan tanah, karena persoalan tanah itu persoalan yang sangat pelik ya nanti bukan untuk hari ini, tapi untuk berkelanjutan ke depan anak cucu, supaya tidak jadi masalah. Siap. Iwan, ada yang mau disampaikan terakhir ke masyarakat? Ya. Terima kasih, ini kami difasilitasi oleh RKS dan pimpinan DPRD untuk mensosialisasikan program-program kami.
himbauan kami kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan atau siapapun yang mempunyai tanah di Kabupaten Pekalongan, silahkan datang ke desa-desa wilayah tanah Bapak Ibu untuk mendaftarkan tanahnya. Jadi kami nanti akan datang ke desa-desa untuk bekerja sama dengan desa mensertifikatkan tanah Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu daftarkan. Insya Allah nanti di akhir tahun kita tuntaskan target 49.750 ini. Termasuk itu yang sudah pernah itu tidak ditutup, masih boleh. Ya, desa-desa ini semua kita buka. Jadi desa-desa yang dulu pernah kami masuki, silakan aja. Yang kemarin belum sempat untuk ikut di tahun ini. Oke, jadi silakan nih untuk masyarakat manfaatkan program PTSL dari BPN Kabupaten Pekalongan, karena syaratnya juga mudah ya Pak ya. Mudah. Dan apalagi sekarang layanan sudah berbasis elektronik yang semakin memudahkan. Nah, itu dia ya, untuk masyarakat yang jeli harus memanfaatkan itu. Apalagi untuk kesempatannya masih sampai 2000 akhir ya. Akhir 2020. Tapi jangan nunggu akhir tahun Pak. Siap, pokoknya secepatnya ya. Oke. Mulainya kapan Pak? Biasanya Pak mulai? Ini sudah mulai ya. tahun Awal tahun. Iya, awal tahun itu kan ini kan sudah setengah tahun. Pertengahan. Oke, jadi itu dia, manfaatkan program PTSL BPN Kabupaten Pekalongan. Dan kebersamaan kita harus segera kita tuntaskan Pak. Next kita ketemu lagi untuk langsung bincang dengan masyarakat bisa supaya lebih gamblang. Terima kasih untuk warga Kabupaten Pekalongan yang sudah support untuk mengakses PTSL yang belum segera. Baik, tadi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.